Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya, tanggal 26 Juli hari ini dan besok 27 Juli 2021 ya. Sekarang jamnya 12.25 waktu Indonesia bagian Barat. Video ini ada dua bagian ya, bagian 1 dan bagian 2. Nanti saya pecah jadi dua, jadi masing-masing bagian kurang lebih saya bahas 8 saham ya. Jadi tujuannya saya bahas kok banyak banget Pak Sunan yang dibahas ya, karena yang pertama ya, setiap yang saya bahas ini kan ciri khas sahamnya kan beda-beda. Ada yang fluktuasinya tinggi, kemudian ada lagi yang harganya beda ya, ada yang nominalnya di bawah 300 rupiah harga per lembarnya, ada yang di atasnya ya. Jadi banyak pilihan tergantung kemampuan masing-masing dan suka yang mana ya, seperti itu ya. Ada yang khusus trading saham syariah ya, jadi pilih aja yang saham syariah. Jadi memang banyak, bukan berarti oh Pak Sunar sarankan buy semua, bukan ya. Jadi analisa saham harian bukan rekomendasi buy, juga bukan rekomendasi sell ya. Jadi analisa saham harian sifatnya kalau Anda sudah punya sahamnya, kira-kira pasang trading stopnya atau stop lossnya di mana. Kalau belum punya, kalau mau buy, kira-kira buy-nya di mana ya, seperti itu ya. Bagus atau enggak, buy sekarang atau enggak, atau tunggu seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi sifatnya bukan rekomendasi buy atau sell ya, seperti itu ya, perlu diingat itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan analisis saham-saham untuk hari ini BGTG ya. Jadi BGTG ini yang rajin nonton analisa saham saya ya, dan mencatat dan buy tentu saja ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, naik ke atas 330 buy, tambah lagi, naik ke atas 246 tambah lagi, target price berikutnya di 224. Jadi hari ini sudah kena ya 264 ya, ini di swing high-nya. Jadi berikutnya dia akan testing target price-nya di 300 ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 264 ya. Kemudian Pak Sunar, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 264 dan 300, target price berikutnya di mana? Jadi saya kasih target price berikutnya adalah 320 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 264, kemungkinan besar dia akan mencapai target sekitar 300 sampai dengan 320 ya. Itu untuk BGTG. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trading stopnya. Kalau belum pasang di 264 ya, tadi kan sudah gagal ya. Jadi pasang aja di 246 dan 230 ya, pasang trading stopnya di sana. Kemudian bagi yang mau buy, ada dua strategi ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya kotain di area, saya kotain ini ya. Tapi berhubung dia higher high, jadi saya naikkan. Yang mau buy on weakness, tunggu aja di sekitar area 186 sampai dengan 200 ya. Artinya kalau dia koreksi misalnya ya, koreksi di bawah 200, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 200 barusan buy. Itu bagi yang buy on weakness ya. Naik lagi ke atas 212, tambah lagi, naik lagi ke atas 218, tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang saya berikan ya. Uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus. Kalau yang mau buy hasil higher Pak Sunar, saya berani buy hasil higher, boleh saja buy sekarang asalkan pasang stop loss-nya di 246 dan 230. Tapi dengan catatannya, buy-nya jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak, karena dia kenaikannya sudah tinggi ya, resiko kena suspend ya, seperti itu ya. Dan juga dia naik karena ada sentimen right issue ya. Kita nggak tahu permainannya seperti apa. Nanti dicek detail ya. Saya nggak cek beritanya apakah sudah keluar untuk rasio dan harga pelaksanaannya kapan, saya belum cek ya. Di sini saya fokus di pergerakan harganya saja. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau tambah lagi antara 264 sampai 300, saya kasih 275 ya. 275 dan 285. Ini untuk yang mau average up ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 275 tambah lagi, naik lagi ke atas 285 tambah lagi, target price berikutnya 300 dan 320 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BGTG ya. Berikutnya untuk AGRO ya. Jadi AGRO dia masih bisa naik lagi ya. Jadi target 2600 hampir tercapai ya. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja dari stopnya mulai dari 2500 dan 2400. Yang buy on weakness ini saran saya sebelumnya di area 1900 sampai dengan 2000. Karena dia naik lagi higher high, jadi saya naikkan yang mau buy on weakness sekitar area ini ya, 2150 sampai dengan 2250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2250, kita tunggu ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2250 barusan buy. Kemudian naik lagi ke atas 2400 tambah lagi,
Kalau berhasil breakout ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Itu yang bagi yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk GRU? Boleh ya, silakan ya. Kalau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 2500 dan 2400 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, ada kemungkinan dia capai target ini ya, Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih sekitar area 3.350 lah ya, kurang lebih ya. Di sini saya tarik garisnya dari mana Pak Sunar itu Fibonacci extensionnya. Ini sebelumnya saya tarik dari bawah 1, 2, 3 ya, jadi saya nggak rubah-rubah. Yang target Fibonacci extension 127,2% ya. Sebentar lagi mungkin kena ya, 2800 ya. Jadi pasang aja trading stopnya yang sudah punya ya. Yang beli, yang mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2500 dan 2400. Banyak bertahap aja ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Jangan terlalu takut ketinggian ya. Kalau takut ketinggian terus, mungkin dari awal sini ya, breakout ya, takut ketinggian, masih naik lagi. Wah, ini candlenya ekornya tinggi ke atas ya, bakalan turun Pak Sunar. Belum tentu ya, dia naik-naik terus ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus ya, kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Jadi tinggal pasang trading stop, buy-nya bertahap aja. Bagi yang takut ya, buy on weakness boleh ya. Nanti kalau dia koreksi ya, kadang-kadang memang di jalur uptrend dia ada koreksi ya, seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi ya. Ini kesempatan buy ya, kurang lebih kan ini garis-garisnya ya, saya sebutkan di sini ya. Jadi kalau dia naik ke atas berikutnya di 1900, harusnya sudah buy ya, seperti itu ya. Jadi koreksi itu selalu ada ya di jalur uptrendnya. Jadi kalau mau sabar menunggu boleh. Kemudian kalau misalnya mau buy sekarang ya boleh aja, nggak masalah ya untuk yang buy high sell higher. Ya mudah-mudahan masih lancar ke 2800 dan di tengah-tengahnya ini saya kasih lagi ya 3000 ya. Jadi setiap kelipatan 200 lah ya, sebelum dia sampai target Fibonacci extension 161,8% ya di 3350. Jadi masih naik terus ya. Mudah-mudahan lancar. Tetap pasang trading stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja. Berikutnya untuk tower ya. Jadi analisa saham di saham profit itu ya, untuk channel YouTube ya, dia ada dua jenis. Yang pertama adalah analisa saham harian, yang kedua adalah analisa saham mingguan ya. Jadi yang tower ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Hari ini dia berhasil breakout ke atas 1400. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan, pasang aja automatic order ya. Harusnya yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Automatic order ya, ini sudah kena ya, 1400, 1450, 1500 ke atas. Target price-nya 1575 sudah kena. Nah, kalau sudah kena ya tinggal pasang aja trading stopnya. Kalau belum pasang trading stopnya, pasang di 1500 dan 1450. Kalau yang buy on weakness, memang saya sebelumnya 1245 dan 1270. Nah, kalau dikasih Pak Sunar, ya kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan selalu paten maunya buy low sell high ya, nggak selalu ya. Jadi di saham memang lebih baik sih Anda buy low sell high, tapi nggak selalu, maksudnya harus 100% seperti itu ya. Kalau semuanya ikut strategi buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa ya? Kalau kita sell ya, ya tentu saja yang buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, yang belum punya ya tunggu aja sekitar area buy weakness-nya sekitar area 1400-an ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak doakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih lanjut. Kalau dia koreksi di bawah 1400, kita tunggu kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound istilahnya, naik ke atas lagi ke 1400 ya barusan buy. Buy-nya bertahap setiap kelipatan Rp50 ya, sesuai dengan yang saya sebutkan. 1450, 1500 dan 1575 ini sudah tercapai ya. Sebetulnya 1575 ini targetnya sudah saya berikan jauh-jauh hari ya, ketika saya menggambarkan formasi mangkok ini ya. Ini bentuknya mirip seperti cup and handle ya. Ini cupnya ya bukan cup sih, ini ya istilahnya mangkok ya. Kalau cup kan pendek gini ya, ini ya mangkok lah ya, mangkok lebar. Ini handle-nya ya, dia berhasil breakout. Bisa juga dipandang sebagai sini ya, ini cupnya, bowl-nya ya, mangkoknya ya. Kalau saya lebih suka nyebutnya perahu ya, perahu besar ya ini ya. Jadi ini targetnya sudah tercapai. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar buy high sell higher? Boleh saja yang mau buy high sell higher. Cuma kalau ekornya panjang gini ya, dia mungkin istirahat sebentar ya, beberapa hari kemudian ya. Jadi kalau mau ya tunggu aja di area buy on weakness, atau kalau penasaran banget ya buy sekarang boleh lah, tapi sedikit banget aja ya,
sedikit aja, pasang stop lossnya di 1500 dan 1450 ya stop lossnya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1575, tambah lagi ya. Masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar kalau naik ke atas 1575? Bisa ya. Targetnya saya kasih setiap kelipatan 1600, kemudian berikutnya 1650, berikutnya lagi 1750 ya. Jadi target price-nya kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8% ya. Sekitar 1750 sama dengan 1780 ya, kurang lebih ya. Jadi naik lagi ke atas 1575, tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 ya. Akhirnya hari ini boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1650, tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang berani buy sell higher ya. Memang resikonya tinggi karena naiknya sudah tinggi ya. Resiko koreksi ya ada ya. Jadi banyak bertahap aja atau tunggu di area buy on weakness yang sudah saya kasih kotak merah ini ya, kurang lebih 1400 ya. Oke, berikutnya untuk BABP ya. Ini BABP ya minggu ini ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 380 ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, selama dia bertahan di atas 340 sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 340 dan 320 ya. Kemudian ini adalah area buy on weakness-nya ya. Kalau mau masih tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area 264 sampai 286. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop loss-nya di 340 dan 320. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini masih menguji resisten terdekatnya ya, 380 ya. Jadi nanti kalau dia naik lagi ke atas 380, tambah lagi, tambahnya bertahap aja ya. Target price berikutnya 450. Jadi setiap kelipatan Rp20 boleh nambah ya. Naik lagi ke atas 400, tambah lagi. Naik lagi ke atas 420, tambah lagi ya. Kalau saya ngomong angkanya kecepatan ya, tinggal perhatikan aja garis-garisnya ini ya. Naik lagi ke atas 450, target price berikutnya adalah 500 dan 550 ya. Itu untuk BABP ya. Jadi istilahnya sekarang memang masih sideways ya. Belinya jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak, tapi jangan terlalu sedikit banget ya. Jangan cuma beli satu lot ya, nanti kalau untung ya lo terasa untungnya ya. Ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing lah seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk NATO. NATO ini memang susah ya Pak sebenarnya, sering dibahas naik turun. Sebenarnya sih NATO ini kalau kita perhatikan dia sideways ya di range-nya ini ya. Kurang lebih 498 sampai dengan 555 ya. Sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya. Jadi di sini dia berusaha untuk menembus resisten 555 ya dalam minggu ini ya. Yang sudah punya pasang aja dari stopnya di 535 dan 525. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di bawah ya. 498 sampai dengan 510 ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi naik ke atas 510 buy ya seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh saja. Asalkan buy-nya bertahap aja ya. Pasang stop loss-nya di 535 dan 525. Nanti naik lagi ke 555 tambah lagi, naik lagi ke atas 570 tambah lagi, naik lagi ke atas 580 tambah lagi dan seterusnya ya. Nanti target price-nya di mana Pak Sunar? Target price terdekatnya di 610 dan 640 sampai dengan 645 ya. Itu untuk NATO ya. Jadi kecenderungan dia masih sideways. Belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk bull ya. Jadi bull di sini kita lihat memang dia masih cenderung downtrend ya. Ini sudah breakout dari supportnya yang Pak Sunar sebut sebelumnya ya. Saya sudah sebut sebelumnya ya. Jadi di sini dia masih testing area 260 ya. Sebelumnya sempat naik ke atas, kemudian dia gagal lagi ya. Tapi dia bertahan di atas 246 ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 246 dan 236. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih masih resiko ya. Paling amannya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 292 ya. Target price berikutnya di 322 sampai 328 ya. Jadi kalau mau amannya memang harus tunggu ke atas 292. Tapi biasanya ya kalau mau curi start buy-nya menurut saya sih paling cepat ya tunggu kalau berhasil naik ke atas 260 ya. Memang sebelumnya sudah berhasil naik ke atas 260 cuma gagal lagi ya. Ya pasang aja stop loss-nya di 246 dan 236 ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 280 tambah lagi ya. Kalau breakout ke atas 292 tambah lagi, target price berikutnya adalah 322 sampai 328 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 340 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target price berikutnya adalah 362 dan 394. Memang secara garis besar dia
masih downtrend ya, walaupun dia dua mingguan dia sideways bertahan di atas 236 ya. Ya mudah-mudahan dia masih peluang naik lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, seperti yang sudah saya sebutkan ya. Yang perlu diingat adalah garis-garis yang sudah saya berikan ya. Tinggal di screenshot ya, videonya di screenshot. Nanti gambarnya ini kalau bila perlu ya di print, ditempelkan di meja trading atau gimana ya, supaya nggak lupa ya pasang trading stopnya dan stop lossnya. Jadi nggak tanya terus gitu ya. Berikutnya untuk ABBA. Jadi ABBA sudah saya bahas sebelumnya ya. Buy hasil akhir saya sudah sarankan ya. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya, harusnya nggak takut-takut ya. Memang kalau di saham itu ya, kalau dia trennya masih cukup kuat ya, dia akan cenderung naik terus. Jadi jangan ditanya terus ya, kalau uptrendnya masih cukup bagus, Pak Sunar masih bisa naik lagi nggak? Ya tentu saja kalau uptrendnya masih valid ya masih bisa naik lagi. Harusnya pertanyaannya yang benar itu ya, Pak Sunar ini apakah sudah ada konfirmasi pembalikan arah ya gitu. Itu yang lebih bagus ya, tanyanya seperti itu. Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, masih peluang naik lagi. Nah, kalau misalnya buy hasil higher kemudian dia koreksi, nyangkut ya pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi jangan nyalakan Pak Sunar. Pak Sunar bilangnya buy hasil higher, ternyata buy-nya saya di pucuk ya. Sebenarnya nggak ada yang tahu di pucuknya saham itu di mana. Kecuali kalau Anda sudah sampai di puncuknya, terus kemudian harganya turun ke bawah. Nah, dari bawah Anda lihat ke atas, oh itu pucuknya ya gitu ya. Nah, kita bisa berusaha tahu ya, seperti itu ya. Karena prinsip saya di analisa saham ya, itu bukan tergantung bandar, bukan ya. Jadi tergantung fokus di pergerakan harganya. Saya prinsipnya demand dan supply ya. Kalau demandnya masih lebih tinggi daripada supply, biasanya harganya cenderung akan naik. Umumnya seperti itu ya. Dan tren selalu berlanjut ya, kecuali ada pembalikan arah. Jadi kalau uptrendnya masih bagus ya masih bisa naik lagi. Ya, yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 475 dan 450. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, sebelumnya saya sarankan di area 286 sampai tegangan 302. Loh, nggak dikasih Pak Sunar. Ya terang aja, uptrendnya dia masih kuat ya. Jadi kalau buy on weakness nggak dikasih ya silahkan pilih buy hasil higher. Itu pun kalau berminat ya. Nah karena dia naik lagi higher, saya naikkan area buy on weakness-nya di area 350 sampai dengan 370 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 370 ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 370 barusan buy. Ya, 350 sampai 370. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 400 tambah lagi, naik lagi ke atas 438 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 450 tambah lagi dan seterusnya. Nah, di sini resistennya 500. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500 Pak Sunar, kira-kira target price-nya kemana gitu ya. Nah, ini kita lihat sudah jauh banget ya. Di atas ini ya, sudah all time high ya dari chart saya ini ya. Nah, kalau kita tarik, ingin tahu kalau kita ingin tahu target price berikutnya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500, saya coba tarik garis Fibonacci extension aja ya. Oh, ini sebelumnya saya sudah tarik ya. Ini saya sudah tarik di bawah ya. Jadi target price 261,8% ya. Fibonacci extension 261,8% di 540. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 500, 540. Kalau dia naik lagi ke atas 540 Pak Sunar, target price berikutnya di mana? Target price berikutnya adalah di 600 dan 650 ya. Jadi saya gambarkan dua arah ya. Dua level maksud saya ya. Jadi ini target price berikutnya, kalau dia berhasil naik ke atas 500, maka target berikutnya adalah 540. Naik lagi ke atas 540, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Tambahnya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sesuaikan ya. Kemudian target price berikutnya 600 dan 650 ya. Jadi kurang lebih untuk apa seperti itu. Saya silakan dicek ya, apakah ada aksi korporasi untuk apa ya. Apakah ada, oh sebentar, di sini dia memang ada aksi korporasi ya. Dia rencana right issue ya, pengumumannya 22 Juli ya. Right issue-nya lumayan besar ya, sebanyak 1,2 miliar saham ya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau ada berita right issue seperti contohnya ini ya, dalam prospektus awal yang disampaikan, emiten dengan kode saham ABA ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 1,2 miliar saham dengan nilai nominal ya, Rp100 lewat right issue. Nilai nominal itu beda dengan harga pelaksanaan right issue ya, jangan salah paham ya. Jadi bukan berarti nanti bakalan right issue di harga Rp100, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Nilai nominal adalah
nilai digunakan biasanya untuk pencatatan di akuntansi ya, atau dari segi legalitas hukum memang nominal saham itu harus dicantumkan ya. Tapi bukan berarti nanti kalau right issue harganya segitu, enggak ya. Setahu saya sih right issue-nya, rasionya dan harga pelaksananya belum keluar ya. Jadi dia diangkat setinggi-tingginya, ya mungkin aja dia maunya banyak orang yang nebus right issue-nya ya. Mungkin salah satu motifnya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu takut juga sih, pasang aja trailing stop dan stop loss. Resiko suspend pembalikan arah secara tiba-tiba selalu ada ya. Jadi jangan salahkan Pak Sunar. Memang Pak Sunar nggak bisa mengatur marketnya ya. Kalau saya bisa mengatur marketnya, saya sudah pasti ya, pasti banget ya. Jadi orang yang terkaya di dunia kalau bisa ngatur harga marketnya. Oh kalau sudah harga segini harus turun atau harus naik lagi gitu ya. Ya saya nggak bisa ngatur ya. Jadi itu di luar kemampuan saya. Kurang lebih cukup ya, bersambung ke part 2 ya. Jadi saya bagi menjadi dua. Ini saya cukup untuk part 1 ya. Sekian, jangan lupa subscribe yang baru, kemudian nyalakan notifikasinya, jangan lupa kasih saran, komentar, dan like ya. Karena mereka membantu saya untuk menaikkan rating videonya ya. Jadi mudah-mudahan lebih banyak subscriber dan viewernya makin banyak. Jadi saya makin semangat ya kasih analisa sahamnya. Terima kasih banyak, salam sehat, damai, dan sejahtera selalu.